Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali sampai saat ini Anda masih tetap menyatu bersama kami di 101.9 Radio Top FM Sukoharjo. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah siap kita akan berjumpa kembali dengan Anda dalam acara OPD Menyapa. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir pada narasumber kita di pagi hari ini. Beliau-beliau dari Labkes Kabupaten Sukoharjo. Tentunya sejenak kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Ibu Sugianti Sri Mulyaningsih SKMMM selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang sudah diakrab dipanggil dengan Bu Ning. Selamat pagi Bu Ning, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Dewi cantik, selamat bertemu di SPJ ini. Iya, terima kasih Bu Ning. Kemudian yang kedua sudah hadir juga narasumber kita, Dr. Ajeng Destara. Ini dokter penanggung jawab Laboratorium Klinik UPTD Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Ini biasa dipanggil siapa, Dok? Dokter Ajeng aja. Dokter Ajeng ya. Oke, Dokter Ajeng, selamat pagi. Apa kabarnya? Pagi, sehat Ibu. Iya, terima kasih sekali sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita nanti akan berbincang-bincang dengan tema pada pagi hari ini adalah Gemerlap Smart, yaitu Gemar Periksa Laborat Sehat menuju masyarakat sejahtera. Persembahan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tentunya selamat mengikuti perbincangan kami dalam OPD Menyapa pada pagi hari ini. Langsung kami ke Bu Ning ini ya. Bu Ning, kita tahu bersama Labkes, masyarakat mungkin belum tahu benar sebenarnya laboratorium kesehatan daerah itu apa sih? Apakah ini hanya khusus untuk para pegawai negeri atau juga untuk masyarakat umum? Nanti banyak sekali mungkin layanan yang akan disampaikan begitu. Silakan monggo Bu Ning, sebenarnya Labkes itu apa sih Bu? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Bersyukur untuk saat ini kita bisa menyapa bersama-sama dengan pemirsa di Radio Top FM. Top FM 101. Betul. 9 yang kita cintai ini. Baik, kami dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ingin menyapa pemirsa, semoga kiranya diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kali ini. Baik, kesempatan yang indah ini Mbak Dewi, kami akan menginformasikan, mensosialisasikan dan memberitahukan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sukoharjo dan pada umumnya untuk masyarakat semuanya di sekitaran Kabupaten Sukoharjo bahwa kami UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah merupakan unit pelaksana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang mana kami sudah ada izin operasionalnya nomor 009 Laboratorium 33.11/6/2022 sebagai laboratorium kesehatan. Nah, pemirsa yang kami hormati, laboratorium kesehatan itu apa? Laboratorium kesehatan yang ada di kami, pelayanan kami terkhusus untuk melayani semua masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Sukoharjo maupun di luar Kabupaten Sukoharjo. Nah, jadi pelayanan kami itu umum, tidak hanya untuk UPNS, tidak hanya untuk yang anggota PKK, enggak. Semua kami layani dengan senang hati. UPTD Laboratorium Kesehatan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Terkhusus untuk tadi dikatakan bahwa kami ada moto, ada inovasi kami tentang Gemerlap Smart. Apa tuh itu Gemerlap Smart? Yaitu gemar periksa laborat untuk menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ya, goal kita itu Gemerlap Smart. Jadi kami, mengapa kok Gemerlap Smart itu menjadi moto kami, menjadi goal kami? Jadi kami berharap bahwa masyarakat
itu tahu bahwa Iya. kesehatan itu adalah invest yang sangat penting. Nah, oleh karena itu monggo untuk sehat itu dibudayakan, membudayakan dari diri kita sendiri, Iya. dari keluarga sampai ke masyarakat. Ini yang sangat sulit, Bu. Iya. Biasanya kalau belum kena sakit, mereka ogah-ogahan untuk berobat. Betul Iya. sekali. Padahal kalau sudah sakit, Iya. ya, Mbak, itu wis rasane sakit, Iya. pembiayaan yang tinggi, Betul sekali. dan akan merepotkan oleh baik itu keluarga, Iya. sampai kepada pemerintah mungkin ya. Betul sekali, Nji. Karena itu kami sebagai pelayan, jadi kami itu adalah pelayan masyarakat. Yang kami pelayanan adalah Bapak Ibu semua pemirsa. Iya. Ini adalah pelayan yang mesti harus kita layani. Nah, mengapa toh Gemerlap Semangat itu harus hadir di masyarakat tadi? Deteksi dini penyakit tidak menular khususnya, Iya. dan penyakit menular itu harus kita cegah sedini mungkin. Sebagai contoh, Mbak, Iya. contoh. Jadi budaya kita itu terutama untuk budaya hidup terutama pada makan ya. Ya, betul. Makan itu kalau tidak pakai micin mungkin nggak enak. Sudah terbiasa ya. Budaya tidak suka aktivitas fisik. Iya. Nah, kalau itu diterus-teruskan, kalau kami bilang pastilah. Jadi kayak ada hukum tabur tuwe, yang makan di sembarangan, tidak pernah olahraga. Yo nanti dengan umur yang 40 tahun ke atas pastilah Oh, ada gitu ya. penyakit. Makanya sekarang tren tinggi itu malah bukan penyakit yang menular, tetapi yang penyakit tidak menular seperti hipertensi sampai pada stroke, jantung, Nji. penyakit DM, diabetes meletus. Begitu tahu, aku tuh nggak ngerasain apa-apa, Yeah. kan ndablekan, tidak Yeah. ngerasain apa-apa. Tapi begitu sakit, tek, diperiksa lab, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya Yeah. tinggi, LDL-nya tinggi, dan akhirnya apa sebenarnya adalah penyumbatan di jantung. Nah, pada kesempatan yang baik ini, makanya kami mengajak kita semua, masyarakat, diawali dari diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat untuk berbudaya hidup sehat melalui periksa laboratorium. Kecil-kecil, nggak rumit sih. Iya. Periksa ini tidak harus, kalau menurut artinya dari evaluasi dari kesehatan, sejak umur dini, katakanlah 30 tahun mestinya harus sudah dimulai cek kesehatan secara rutin, termasuk cek lab ini. Nah, sehingga kalau diketahui, misalnya cek laborat, ternyata kok kolesterolnya tinggi. Iya. Ya, karena memang terbiasa makan yang gorengan, misalnya enak kan Mbak, bakwan dengan betul cabai, sekali. dengan panas-panasnya, tempe gembus bisa. Iya. Tapi ini ngangenin. Nah, tapi nggak taunya ternyata berdampak sekali pada tubuh kita. Iya. Nah, ketahuannya apa? Jadi periksa lab itu sebagai Pendeteksi stadium dini ya, Bu ya. Diagnosa secara dini. Jadi enggak, dokter itu misalnya, kok juga mau ini asam urat, atau mungkin sendiri kadang. Iya. Wah, aku kok kemeng-kemeng, kok ini asam urat, padahal belum tentu. Gitu. Nah, obat itu adalah racun. Hati-hati. Obat tanpa sepengetahuan dokter atau ahlinya itu adalah racun. Kadang, wah kemeng-kemeng, ustah beli pil kita, bodrek. Itu jangan salah lah, itulah yang kadang begitu, karena dia ada analgesik mengurangi rasa sakit, oke lah sembuh sementara, tapi itu akan berulang. Dan di sini yang lebih penting dengan Gemerlap Semangat ini, kami mengajak semua masyarakat untuk gemar periksa lab sedini mungkin, termasuk lab klinik. Dan kami di Labkes itu pelayanan selain lab klinik itu apa toh? Lab klinik itu periksa laborat yang gula darah, ada kolesterol, trigliserid, asam urat, ada LDL itu LDL itu lemak jahat, lemak bayi, terus urium kreatinin itu lebih ke pakal kita. Termasuk Labkesda itu juga memeriksa untuk makanan, minuman, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Dan gitu. ini sekabupaten hanya ada di Labkes, Pak. Gitu. Iya. Kok misal sumurku buat rumah lah, ada sumur atau membuat sumur baru. Airku yang nanti akan kami gunakan ini
sehat nggak ya? Nggak mungkin itu hanya dilihat. Kalau di terawang kan hanya fisik ya. Oh ya oke lah, airnya tidak berbau, udah bening. Tapi itu sehat nggak? Mengandung kumar nggak? Nah, yang itu diketahui hanya lewat pemeriksaan laboratorium. Gitu ya. Nah, itu kan termasuk makanan. Nah, kita punya anak-anak, cucu-cucu, atau mungkin kita sendiri. Cilok itu enak banget. Ya, Gitu. sausnya. Mungkin juga makanan yang sekarang tren itu kayak permen, kayak dengan berwarna menarik. Apakah itu sehat? Iya. Nah, itu yang mesti harus kita ketahui bersama. Jadi yang masuk di tubuh kita, apa yang kita lakukan itu mestinya harus sehat dan sedini mungkin. Iya. Nah, ini pengantarkan bahwa Labkes ini keberadaan adalah melayani untuk semua lapisan masyarakat, tidak pilih-pilih. Iya. Nah, tidak pilih-pilih. Bahwa kalau seyogianya ndak usah menunggu sakit. Harus periksa lab, betul. gitu ya. Dan sehat dimulai dari kita. Iya. Nah, nanti kita ke keluarga ke masyarakat, begitu. Begitu Mbak Dewi. Oke, terima kasih sekali. Ternyata Labkes tidak hanya untuk pemeriksaan diri sendiri badan, ternyata ada makanan, minuman dan sebagainya, termasuk air atau sumur di rumah tangga begitu ya Bu ya. Terima kasih sekali. Oke, untuk warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya yang saat ini masih gabung bersama kami di 101.9 Radio Top FM Sukoharjo. Tadi sudah kita dengar bersama, sudah dijelaskan oleh Bu Neng apa itu Labkes gitu ya. Saya akan beralih ke Dr. Ajeng ini. Dr. Ajeng, kalau di Labkes itu sebenarnya banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang dilayani di sana. Sebenarnya pemeriksaan itu meliputi apa saja dan apa fungsinya sebenarnya itu? Iya. Oke, ada kalau kami kan di sini terbagi jadi dua, jadi dari kami laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat. Jadi kalau untuk laboratorium klinik itu kami bisa memeriksa salah satunya tes darah rutin. Jadi tes darah rutin itu kayak semacam tes darah untuk periksa trombosit. Oh gitu. Ini sekarang kan baru banyak nih, anak nih DBD nih. Panas. Betul. Kalau kira-kira anak panjenengan panas 3 hari, langsung cek aja. Gitu, iya. Pokoknya Pak, hitungannya 3 hari. Oh gitu. Kemudian pemeriksaan urin itu kencing Bu. Jadi kalau misalnya sering anyang-anyangan atau loro boyok kayak gitu, bisa dicek Bu menawa. Iya betul sekali. Betul. Kemudian tes fungsi hati. Tes fungsi hati itu kayak misalnya kuning, pasien-pasien kuning kayak gitu, atau ada beberapa yang sering bengkak-bengkak itu bisa dicek untuk tes fungsi ginjalnya. Kemudian ya ini yang paling sering bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya keju kemeng, nggak nyaman, mau cek kolesterol, asam urat, gula darah itu boleh banget. Padahal hampir semuanya itu terjadi di semua kalangan usia itu. Ya, tapi memang terutama yang di atas 35 tahun ya. Gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa manusia itu semakin tua, otomatis metabolismenya semakin non-sewu, nggak baik. Iya, betul sekali. Jadi ada penurunan kualitas metabolisme. Nah itu yang membuat kita harus aware, harus semakin waspada bahwa pemeriksaan-pemeriksaan itu untuk mendeteksi dini. Kemudian kalau untuk dari Labkesmas yang seperti yang sudah dihentikan Ibu Ning tadi, bahwa kami bisa memeriksa air, betul sekali. Itu air bersih, air minum, maupun air, kalau beberapa di klien kami juga dari rumah sakit, jadi HD itu juga bisa digunakan. Kami kalau tadi sudah ini dihentikan, kalau untuk bisa ini terutama untuk air, karena memang air itu sangat perlu sekali untuk kebutuhan rumah tangga ya Bu ya. Nah ini cara pemeriksaannya, apakah airnya itu disampel dibawa ke sana atau ada salah satu petugas yang datang ke rumah tangga masing-masing yang membutuhkan itu tadi Bu? Jadi caranya bisa satu pelanggan datang ke kami dulu. Oh gitu. Untuk mengambil, istilahnya mengambil botolnya. Karena kami karena pemeriksaan biologi atau mikrobiologi itu kan harus steril Bu. Betul. Jadi botolnya botol steril. Oh gitu. Ya dari kami. Kemudian kalau untuk periksa kimia, kalau kimia itu jadi kayak bau, rasa, terus kandungan-kandungannya yang ada logam-logam beratnya itu bisa pas dari pasien sendiri, yang penting prinsipnya bersih. Oh gitu. Tapi khusus untuk
mikrobiologi untuk periksa kuman dan lain sebagainya, sebaiknya ambil ke kami dulu botolnya. Gitu. Kalau misalnya pengen mendadak lah, bawa sendiri nggak apa-apa gitu. Betul. Gitu. Tapi kami juga melayani untuk pengambilan ke rumah. Oh gitu, Ya, jadi itu bisa istilahnya dikomunikasikan ke kami atau ke puskesmas terdekat. Oh gitu. Ya. Mungkin itu nanti lebih steril ya Bu ya, untuk wadah dan sebagainya begitu. Iya. Terima kasih sekali Dokter Ajeng. Saya kembali ke Buning. Buning, kalau mau periksa badan, periksa ke lab, itu prosedur umum yang perlu dilaksanakan itu apa sebelum periksa ke sana atau sesudahnya? Apakah kita harus persiapan dengan puasa dan sebagainya atau bagaimana ini? Apakah harus satu hari sebelumnya kita harus ke sana dulu atau bagaimana ini Bu Inji, prosedur umumnya? Iya, terima kasih Mbak Iya. Dewi. Jadi sudah saya sampaikan bahwa laboratorium ini adalah sebagai pelayan masyarakat. Iya, betul sekali. Tadi juga deteksi dini untuk penyakit khususnya tidak menular tadi, yang seperti tadi apa, gula atau istilahnya DM, jantung, hipertensi. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Seseorang itu pengen periksa lab, apa wae itu. Nah, betul. Ini yang kita periksa adalah darah dan untuk yang klinik ya darah dan urin. Untuk darah ini yang dipersiapkan biar hasilnya lebih akurat. Harus pasien diwajibkan untuk puasa. Puasanya itu antara 8 sampai 10 jam. Artinya begini, kalau mau pagi hari untuk periksa, berarti kita hitung. Oh, katakanlah jam 11 kita mulai puasa, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 atau jam 8 datang ke labkes untuk diambil darahnya. Itu kalau yang untuk darah istilah pengambilan puasa. Kalau ada, ini khusus yang untuk gula, itu memang ada gula puasa dan 2 jam setelah makan. Nah, setelah diambil yang untuk gula, kalau yang untuk yang lain bisa puasa itu saja, misalnya untuk kayak trigliserid, kolesterol, nah kalau yang gula 2 jam setelah makan, nanti setelah ini pasien atau pelanggan dahar 2 jam nanti diperiksa lagi khusus untuk gula, dan dianjurkan minum air putih. Gitu. Jadi puasanya tidak istilahnya tidak hanya tidak makan, tetapi dalam posisi 8 sampai 10 jam ini dianjurkan minum air putih. Gitu. Sebelum datang ke lab. Dan di labkes itu memang kami bukan pelayan istilahnya pasienkes, bukan kayak puskesmas dan rumah sakit. Maka tidak bisa untuk menerima BPJS, Mbak. Gitu. Kecuali BPJS dari rujukan. Belum bisa menerima ya, Bu ya? Iya, karena kita bukan pasienkes seperti rumah sakit dan puskesmas dan klinik. Kita adalah pasienkes lainnya. Jadi, tetapi akan ada rujukan, bisa menerima rujukan dari pasienkes, misal dari kliniknya Bu Ajeng itu kebetulan punya klinik. Gitu. Sama MOU dengan kami bisa. Nah, tapi yang istilahnya BPJS itu adalah dengan klinik. Kami adalah pemeriksaan. Gitu. Kalau yang untuk tadi air sudah dijelaskan, kalau yang untuk klinik dan urin seperti itu. Dan satu lagi Mbak, untuk labkes itu setelah pemeriksaan kok ada yang tinggi, bisa konsultasi dengan Dokter Ajeng yang cantik ini. Gitu. Free. Gitu. Ya itu yang menjadi apa tekad kami untuk melayani. Begitu. Jadi kepada masyarakat ini kalau labkes itu bedanya memang belum bisa menerima BPJS gitu ya. Tapi memang dibuka untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk pegawai negeri dan sebagainya begitu. Jadi masyarakat nanti yang punya keluhan daripada mungkin ngantri di puskesmas yang terlalu banyak. Tapi ya nggak apa-apa kalau ke sana. Pengen ke labkes silakan. Ini labkes sudah terbuka dan ada dokter untuk free yang mau menanyakan tentang segala keluhan sakitnya begitu, ada Dokter Ajeng di sana gitu ya. Kemudian saya tambahin sedikit monggo silakan. Termasuk tadi
walaupun tidak BPJS, tetapi lab kami itu karena lab pemerintah dan Sidoarjo itu peduli terhadap kesehatan, sehingga pembiayaan ini sangat rendah, ringan sekali, dengan dibandingkan dengan lab swasta, gitu. Dan kualitasnya itu saya jamin baik, karena kami adalah istilahnya secara SDM, sarana prasarana juga tidak kalah dengan yang swasta lain, mesti kayak Prodia, kayak Budi Sehat, dan kami tentu lebih lengkap, jadi istilahnya kayak puskesmas, karena kami adalah sebagai rujukan, puskesmas sebagai rujukan. Jadi walaupun tidak BPJS, tetapi saya jamin bahwa biaya pemeriksaan di Labkes itu lebih ringan, lebih ringan dibanding lab yang lain. Gitu. Kemudian bagaimana Labkes ini Bu bisa memastikan akurat kalau hasilnya ini? Terima kasih. Jadi lab ini untuk sebagai mampu melayani masyarakat. Ini mengapa saya berani mengatakan bahwa Labkes ini adalah akurat. Itu sudah dibuktikan bahwa lab kami itu berani untuk ambil bagian di dalam mutu, yaitu lab terakreditasi. Gitu. Labkes ini sudah terakreditasi penuh, Mbak. Proses akreditasi ini oleh beliau-beliau yang menjadi tim pembimbing maupun surveyor itu sudah mengetahui. Kalau kita tidak secara kualitas itu tidak baik, nggak mungkin kami akan menerima sertifikasi secara terakreditasi penuh. Itu Mbak Dewi. Baik, jadi nggak perlu diragukan lagi gitu loh. Karena kami makanya logo akreditasi itu menjadi penting, termasuk juga alat-alat kami itu di maintenance secara rutin untuk kalibrasi. Ini jadi kita tahu bahwa alat ini berkualitas layak untuk ngecek gitu ya. Ngecek itu karena ya tadi ada maintenance secara rutin selain dengan akreditasi tadi. Baik, terima kasih. Jadi masyarakat umum ini khususnya yang mau cek ke Labkes nggak perlu diragukan lagi begitu ya. Kembali ke Dokter Ajeng, sejauh mana nih Dokter Ajeng kalau kita berbicara tentang Labkes gitu ya? Apakah sudah ada peran dari pemerintah terutama dari pihak Labkes untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka itu betul-betul sadar diri gitu loh. Kalau cek itu tidak harus menunggu sakit dulu gitu misalnya. Apa kini sudah ada upaya untuk sosialisasi misalnya sampai ke posyandu dan sebagainya seperti itu mungkin? Sementara ini kami melaksanakannya melalui PKK ya Bu. Gitu ya. Dharma wanita betul. Juga. Terus saat ini berarti ya. Masuk melalui FM. Jadi melalui memang karena kami di sini kan milik pemerintah. Jadi kami di sini akan lebih masuk melalui pemerintah Jadi kami juga ke PKK itu kan kader-kader posyandu juga biasanya. Jadi biasanya akan tersampaikan juga di situ. Gitu. Baik, terima kasih. Berarti ini sudah sampai ke bawah ya untuk sosialisasi tentang Labkes dan mudah-mudahan masyarakat juga sadar diri dengan kesehatannya gitu ya. Nggak perlu menunggu sakit dulu gitu ya. Kita harus deteksi lebih dini. Kalau sudah tahu kita sudah punya kolesterol tinggi, kita harus waspada dan hati-hati dengan segala makanan yang kita konsumsi mestinya begitu. Bu Neng ini kemudian apa saja ini Bu selama ini yang menjadi tantangan Labkes ini ya menghadapi masyarakat yang mungkin ogah-ogahan juga untuk cek dan sebagainya seperti itu. Jadi ternyata memang mengubah mindset budaya, perilaku itu ternyata lebih sulit ya betul Mbak. Sekali. Kami membeli alatnya. Betul sekali. Mengubah mindset dan perilaku masyarakat itu menjadi sesuatu yang sulit, tetapi saya yakin dengan tidak semuanya sama dengan harapan kita ya Bu ya. Makanya itu kita mesti punya harapan. Dan harapan itu dicapai harus dengan proses. Betul. Nggak intinya kami untuk
Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Ajeng, kami lihat bahwa PKK ini bergeraknya adalah dari keluarga Dasar Wisma. Kami selalu sosialisasi lewat ibu PKK. Betul. Nah, selain sosialisasi juga kami menjembatani untuk periksa lab itu dari istilahnya kader dari bawah. Kami bermaksud dari kader bawah ini, kalaupun ada penyakit-penyakit yang ada, segera tertangani. Ya, apalagi kan ibu-ibu ya. Betul, peran utama di keluarga itu tanda ibu, termasuk di Dharma Wanita, termasuk di OPD. Alhamdulillah Mbak, kami bisa matur bahwa selama lab itu ada, sekarang seperti Bapak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil yang dulu rutinnya sebelum ada labkes, itu periksanya di Brodia. Oh gitu, betul ya. Tapi sekarang beliau-beliau dan juga jangan salah nanti yang karyawan swasta istilahnya nyun sewu, berduet pun sekarang banyak sudah periksa di labkes. Ya, artinya monggo untuk periksa labkes itu satu, jadikan budaya, tidak usah takut ngerti penyakitnya. Betul. Sejak dini, sejak awal itu segera bisa tertangani. Karena kalau sudah istilahnya nyun sewu Mbak, parah, kami contohkan banyak karena banyak pasien yang datang itu sudah parah. Contoh kreatinin. Kreatinin itu gini, yang mengganggu ginjal ya. Dia masih muda. Ya masih muda, belum ada yang belum usia 30 tahun. Tetapi begitu, badannya kok kemeng-kemeng ya. Dan waktu ada yang bengkak-bengkak, akhirnya periksalah ke lab sendiri tanpa rujukan. Itu salah satu gejala ya Bu ya? Yang kemeng-kemeng itu tadi. Hanya kemeng-kemeng gitu. Oh dia gitu. Kan merasa opo asam urat, opo ternyata di sana setelah diperiksa kreatinnya tinggi. Oh gitu. Ada yang kejadian itu lebih dari 11. Akhirnya kita beri rujukan untuk ke rumah sakit dan harus cuci darah Mbak. Oh gitu. Karena kreatinnya itu lebih dari 7. Sehingga gitu. Fungsi ginjalnya akan terganggu. Nah, setelah kami tanya dokter beri pas waktu penjelasan, dia hanya sering mengkonsumsi suplemen. Yang istilahnya suplemen itu, maaf, konsumsinya itu ngawur. Jadi pokoknya aku kesel ya udahlah diminum lah suplemen itu yang mestinya tidak sesuai dengan dosis yang dipakai. Karena memang merasa masih muda. Kebiasaan sih masyarakat harus tahu. Jangan mengkonsumsi obat sembarangan. Itu penting sekali. Nah, termasuk juga ini artinya nunggu sakit itu tidak harus tua. Apalagi yang sudah umur 30 tahun ke atas. Kayak saya sudah mau mendekati 60, aduh badannya wis krosok-krosok. Ini penting sekali untuk mengetahui biar kalaupun ada yang sakit bisa diobati sedini mungkin. Bisa kita ambil disiplin. Oh ya wis ini tidak istilahnya mengurangi makanan yang manis. Manis itu tidak hanya gula, mungkin nasi gitu loh Mbak. Oh gitu ya. Kan tinggi misalnya seperti itu. Kan dengan setelah tinggi nanti ada penyuluhan dari dokter sehingga tahu dan kita harus sadar. Padahal taunya kita tuh kalau manis itu hanya gula ya Bu ya. Ternyata nasi pun juga lebih berat. Nasi. Iya betul sekali. Baik, terima kasih sekali Bu Neng untuk penjelasannya. Kembali ke Dokter Ajeng. Ini pelayanannya dibuka jam berapa untuk labkes, Dok? Kami mulai dari pagi Bu. Ya, mulai dari pagi. Untuk Senin sampai Kamis penerimaan sampel darah bisa dilayani sampai jam 12 siang. Oh gitu. Untuk hari Jumat ya karena hari pendek jadi kami bisa melayani sebelum jam 10 pagi. Gitu ya. Tapi kalau memang ada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, kayak misalnya panas panas sudah lebih dari 3 hari gitu. Ya kami usahakan untuk melakukan pelayanan yang sebaik mungkin. Nah, ini free tambahan waktu demi masyarakat ini ya. Kemudian apakah ada efek samping setelah para pasien ini cek lab di situ, Bu? Jadi non sewu, karena kalau misalnya yang namanya
organ tubuh manusia itu berbeda-beda kan ya. Betul Inji. Jadi kadang-kadang Iya. ada yang pembuluh darahnya tipis. Iya, Dok. Gitu. Jadi memang nun sewu kalau untuk pengambilan darah memang untuk yang misalnya pembuluh darahnya tipis atau nun sewu misalnya agak besar gitu. Agak besar badannya. Oh gitu maksudnya. Gemoy, maksudnya. Oh gitu ya. kayak benih. Ya maksudnya agak gemoy itu Iya. mungkin pengambilannya agak sulit. Oh malah gitu ya. Ya, karena memang pembuluh darahnya kecil-kecil biasanya kalau yang gemoy-gemoy gitu. Iya. Jadi mungkin ada nanti bekas kebiruan, tapi is okay, itu nanti dikompres dengan air dingin aja udah cukup. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Terus dia namanya anak-anak ya. Iya. Kadang-kadang anak-anak tuh kan berot-berot. Iya betul. Iya pakai nangis-nangis segala. Nah, itu himbauan dari kami adalah kalau memang sudah niat untuk periksa lab, ya diniatkan. Ya. Jadi jangan istilah mesake lagi di tengah jalan mesake. Terkadang begitu, itu iya. malah membuat jadi kami harus mengambil 2 sampai 3 kali Bu. Gitu. Jadi ya memang kalau memang harus diambil darahnya Iya. karena memang harus dilakukan pemeriksaan, ya ditegake. Gitu ya. Iya. Kalau mungkin misalnya ini ada rasa ketakutan di saat dalam perjalanan setelah nanti ada pengambilan sampel darah, apakah itu juga pengaruh terhadap hasilnya itu nanti Bu? Kalau hasilnya tidak. Oh tidak, ya. Kalau hasilnya enggak. Misalnya Bu Dewi datang nih takut nih. Iya, karena hasilnya tuh enggak mempengaruhi. oh gitu. Cuman Ya. memang karena namanya manusia, jadi pembuluh darahnya itu bisa kayak mengkeret. Oh gitu, ya. Jadi memang harus Iya. relax. Ya. Maka kadang-kadang kami selalu menyarankan Ibu nervous ya gitu. Jadi Iya. duduk dulu, minum-minum dulu, santai dulu, relax. Karena ya yang itu di manusia itu nggak seragam. Jadi kami ada seninya. Betul, iya. Jadi masyarakat nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut. nggak perlu Niatkan takut. diri untuk cek ke labkes gitu, mulai sekarang ya, gitu. Untuk sehat Bu. Betul sekali, ya. Terima kasih Dokter Ajeng. Bu Neng, ini saya juga mau bertanya, apakah ada inovasi dalam bidang pemeriksaan laboratorium yang saat ini dapat Ibu jelaskan ini? Ya, terima kasih Mbak. Iya, sekarang karena banyak inovasi-inovasi ya Bu. Iya. Karena memang kerja standar itu monoton. Iya, betul sekali. Kalau di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, karena memang kami tadi goalnya pelayanan, maka kami juga punya inovasi. Iya. Inovasi kami adalah tadi Gemerlap Smart. Wah, luar Gemerlap biasa. Smart. Apa itu Gemerlap Smart? Iya. Itu adalah gemar periksa laborat sehat menuju masyarakat sejahtera. Sejak kapan ini Bu? Ya, ini sudah dicanangkan sejak tahun 2019. Oh, Ya. ternyata udah lama juga. Iya. Sejak lab itu ada lab komplit, artinya lab kita itu ada dimulai dari Kesmas, Yeah. terus ada klinik lah. Begitu kita pelayanan komplit baik lab Kesmas maupun klinik, kita terus ada inovasi. Dan inovasi ini akan berkembang sebelum budaya masyarakat hidup sehat menuju masyarakat sejahtera itu tercapai. Iya. Oh gitu, Iya. Jadi apa toh kok dadak nganggo inovasi barang. Iya, betul. Biar kami semua sebagai tenaga SDM di sana itu mempunyai satu visi dan misi yang jelas. Visinya di melayani masyarakat tadi, karena memang Gemerlap Smart itu sebenarnya adalah menjawab dari misi-misi, visi dan misi kami di Labkes ini. Kami punya visi untuk Labkes itu untuk visi kami itu jadi sebelum ada inovasi tadi ya, Iya, betul. ini visi kita itu terwujudnya melayanan laboratorium kesehatan itu secara berkualitas. Nah, kualitas ini jadi nggak sembarangan kita bisa. Berikutnya misi-misi ini mencapai visi tadi, kami mempunyai misi
untuk melakukan pelayanan laboratorium itu tadi yang akurat dan terjangkau. Akurat itu yang berkualitas dan terjangkau. Mengapa terjangkau? Karena di sini kami sudah istilahnya matur juga kepada Dinas Kesehatan, pemerintah untuk pembiayaan itu diperingan sehingga terjangkau di secara pembiayaan, juga terjangkau masalah lokasi. Karena kita tahu bahwa di UPT di Labkesda itu wilayahnya itu di tengah-tengah. Bulu yo ora kadoan. Betul. Baru di Kartosuro istilahnya lokasi adalah di tengah-tengah dan profesional karena kita melakukan secara profesional dan nanti berkesinambungan begitu ya. Nah, kita juga punya moto untuk Gemerlap tadi itu, moto kita itu ATM, Mbak. ATM. Ternyata bukan hanya uang saja gitu. Akurat, terjangkau dan memuaskan. Gitu ya. Jadi Gemerlap Smart ini rangkaian untuk menuju visi misi moto, sehingga tadi kami bagaimana toh masyarakat bisa gemar berbudaya. Memang semuanya lewat pertama kita ini juga ada SK-nya, lewat untuk istilahnya kita harus matur ke kepala dinas sampai dengan bidang-bidang, sehingga visi ini bukan kami tok Labkes tetapi mendapat dukungan dari pemangku yang ada kaitannya di Dinas Kesehatan. Setelah itu kita sosialisasikan ke masyarakat ya tadi yang tadi sudah diuraikan, sehingga untuk masyarakat ini berbudaya sehat lewat periksa lab itu menjadi sesuatu yang senang. Nah, diawali dengan senang, jadi orang satu oyak-oyak. Periksa lab itu biasanya kan gue dioyak-oyak. Ini sadar diri kita sendiri. Ternyata angel ya, Mbak. Angel. Betul, Saya tetap kita semua punya harapan. Harapan bahwa nanti masyarakat itu periksa lab itu terus dengan senang hati, aku ayah lab, periksa lab itu, iya ben, wingi kolesterol aku 2 aku diet, coba telung sasi, biasanya 3 bulan ke sana, 3 bulan ke sana, wih seneng banget sudah turun, akhirnya dibentenan. Gemar periksa itu selain menjadi budaya, masyarakat kita semua periksa lab itu senang, senang, senang kan? Sesuatu yang ikhlas dan berkahi, sehingga sehat. Walaupun saya dari umur udah lansia, dengan hidup sehat, mandiri, tidak merepotkan keluarga. Kenapa? Itu diawali dari dengan senang hati, periksa lab, mengetahui hasilnya itu baik. Kalau belum baik ya mungkin harus diobati tapi nggak terlalu parah, ketahui parah gitu. Itu mengapa Gemerlap Smart itu hadir dan sebagai inovasi kami. Jadi memang dukungan termasuk dukungan dari Radio Top. Betul sekali, dari segala OPD ini ya. Terima kasih, kami juga terima kasih sekali sudah hadir ini. Semoga kerjasama ini bisa terjalin sampai kapanpun. Begitu. Semoga untuk melayani masyarakat. Betul sekali, Bu Ning. Oke, terima kasih. Kemudian Dokter Ajeng ini selama ini apakah ada kendala-kendala dalam menghadapi pasien ini yang sudah cek lab ke laboratorium gitu ya? Apakah mereka tuh memang masih masih ketakutan, terus setelah itu diberi pengarahan, apakah juga sudah bisa menerima dan sebagainya seperti itu? Kalau selama ini sih kendalanya yang biasanya datang ke kami itu adalah biasanya yang memang sudah sadar. Oh gitu, iya. Yang sudah sadar. Meskipun ada beberapa yang memang datang ke kami dibawa anaknya. Oh gitu ya. Dibawa anaknya, jadi kesadarannya terpaksa. Oh. Gitu ya. Kalau nggak dipaksa nggak mau soalnya. Tapi karena anak-anaknya kan sayang. Betul. Pengen orang tuanya sehat seperti itu ya dalam usia yang seperti itu. Baik, terima kasih. Ini kayaknya waktu jualan yang harus segera memisahkan kita. Namun sebelumnya saya mau bertanya tadi tentang air minum itu, Bu Ning. Kan kadang ada air minum yang warnanya gimana, terus kita pakai itu kadang bisa menimbulkan gatal-gatal di kulit dan sebagainya. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih, Bu? Ini bagus sekali
pertanyaan. Ya, kadang kita kan nggak tahu gitu ya. Ya, dipaksa itu terus saja dipakai tanpa kita sadari bahwa ternyata di lab kes itu sudah bisa melayani untuk cek air-air yang seperti itu gitu, betul sekali. Di sini kita tahu bahwa air itu adalah merupakan kebutuhan yang pokok ya. Betul sekali, Nji. Untuk air minum, untuk masak, ya. cuci, betul, semuanya butuh air. Nah, lab kes itu juga melayani baik air bersih maupun air minum. Dan dikatakan memang kita harus jadi masyarakat atau jadi seseorang itu harus cerdas. Yeah. Nah, dari apa yang kita konsumsi tiap hari karena merupakan sebagai kebutuhan pokok, ini air ini mungkin ada kita katakan yang kita konsumsi konteksnya tidak harus mesti diminum ya. Ini sehat atau enggak? Itu harus kita lihat. Lah ada airnya ya berbau ya. Ini baunya itu apa? Oh ya, gitu Nji. Oh kadang kalau mungkin dari sumbernya kita yang pakai mungkin dari PDAM atau apa, ini bau dari apa, mungkin dari kaporit. Oke lah kalau di kaporit wajar karena memang kayak PDAM juga sudah memang kami. Ya. Tetapi ada bau-bau yang seperti misal kayak bau kayak busuk kayak gitu. Nah ini harus kita waspadai. Air ini dekat nggak dengan sawah? Oh gitu. Dekat nggak dengan sungai? Itu bisa dimungkinkan bau itu tercemari dari yang sawah, sungai, atau yang lain. Nah itu mesti, apalagi kalau berubah warna, wajib. Kadang berubah warna jadi kayak kuning-kuning kayak gitu juga ada ya Bu ya. Kadang memang sungai itu tempat misal banyak sampah kan Mbak, tercemar dari sampah. Nah ini akan semakin misalnya menumpuk di tanah meresap, itu juga sangat berpengaruh untuk mempengaruhi air di sumur atau di sumber-sumber yang lain. Maka kita kalau ingin ngerti bahwa ini dari mana, ya seyogianya periksa di lab, dan Sukoharjo itu memang kayaknya yang memeriksa itu di Labkes. Oh gitu, iya. Itu yang termasuk kok berubah warna itu apa tuh, nanti di Labkes itu akan diperiksa kandungan-kandungan termasuk misalnya di situ ada MN atau mangan. Oh gitu. Iya, kadang ya ada yang bau kayak besi itu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau melebihi memang Pak ada sih di air yang normal itu ada. Tetapi kandungan-kandungan harus di ambang batas normal. Jadi sesuai dengan standar Kemenkes itu ada ambang-ambang batas dari kandungan-kandungan itu berapa ton normalnya. Gitu. Ada mungkin di daerah selatan sampai sana karena kami dulu juga di Tawangsari. Itu banyak kandungan yang kayak kalium. Oh gitu. Jadi kadang begitu kita rebus air di panci, itu tuh mesti putih-putih loh, Mbak. Oh ya kayak kapur itu ya Bu ya. Betul. Ya, itu memang karena memang daerah pegunungan tuh bagaimana ya Bu? Iya, gitu Nji. Iya. Oh iya, Nji. Kalau di daerah sini itu lebih kepada mungkin bukan kapur, tetapi lebih besar besinya. Jika kadang kalau kita mencuci baju, yang warnanya putih jadi kuning. Betul sekali ya. Kuningnya meledak-meledak, air kuning kabehnya jadi baik. Iya. Nah, iya betul sekali. Itu memang harus dicari. Oh, kira-kira kontaminasi air itu dari mana? Nah, itu kami hadir untuk deteksi yang air bersih, air minum, seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Ne, Bu Dokter Ajeng. Sebenarnya sih kita juga senengnya, pengennya sampai nanti gitu ya. Tapi karena waktu jualan yang harus segera memisahkan kita semuanya di kesempatan siang hari ini, begitu ya. Kita sudah terima kasih sekali atas kehadirannya pada siang hari ini bersama kami, memberikan informasi yang luar biasa untuk pendengar dan warga masyarakat dimanapun Anda berada, begitu ya. Namun sebelum kita tutup, kami mohon untuk bisa memberikan pesan tersendiri khususnya kepada warga masyarakat terkait dengan Labkes. Monggo silakan ke Bu Ning dulu. Oh iya. Oke, statement kami aja untuk kita semua masyarakat Kabupaten Sukoharjo, yuk budayakan hidup sehat.
karena sehat harus dimulai dari diri kita Betul. sendiri. Begitu, gunakan, manfaatkan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo siap melayani penjenengan dengan senang hati gitu ya. Iya, luar Gitu, biasa. Terima kasih Bu ya. Neng. Bu Dokter Ajeng silakan untuk closingnya. Utamakan deteksi dini. Kita tunggu di lab Besdat. Wah, luar biasa. Jadi jangan ragu lagi, ya, mulai sekarang deteksi dini itu lebih penting daripada Anda sakit terlebih dahulu, begitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini dan saudara pendengar, dengan demikian selesai sudah perbincangan kita dalam OPD Menyapa pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah bisa semua kembali di lain kesempatan. Jadikan Sukoharjo tetap makmur dan damai. Wassalamualaikum, selamat pagi untuk Anda dan yuk pas.